Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Kita masih membahas mengenai penyakit stroke, masih bersama Dr. Junia dan juga Dr. Wenti. Kita langsung lanjut dok ya, Dr. Wenti. Oke, jadi tadi kan cerdik ya. Nah, dari cerdik itu tadi pokoknya harus kita kontrol adalah gula, lemak, dan juga garam tadi ya. Lalu istirahat yang istirahat lalu kelola stres ya. Nah, itu penting ya. Nah, kemudian kita masuk ke rehabilitasi stroke. Nah, jadi pasien stroke itu harus dilakukan rehabilitasi baik fisik, mental maupun sosial. Kenapa? Karena untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan mengatasi gejala sisanya. Bisa sembuh total? Bisa. Tergantung tingkat keparahannya tadi dan seberapa gigi untuk melakukan rehabilitasi. Tidak hanya fisik ya, tapi mental dan sosial juga. Jadi mental kita harus support keluarga, orang-orang sekitarnya, dan diri sendiri harus mensupport dirinya untuk bisa survive dalam mengatasi gejala sisa stroke-nya tadi ya. Karena itu mempengaruhi kualitas hidupnya. Lalu, nah ini tadi anjuran rehabilitasi stroke-nya tadi ya, latihan untuk memperkuat otot kaki dan keseimbangan, menggunakan sepatu yang datar, tidak speed dan tidak licin. Oke. Lalu, nah, ini jadi stroke itu adalah penyakit pembuluh darah otak yang mengakibatkan gejala dan gangguan saraf bahkan kematian. Dan 1 dari 6 orang di dunia akan mengalami stroke ya. Setiap 2 detik seseorang di dunia akan mengalami stroke dan 80% stroke ulangan akibat sumbatan dapat dicegah. Nah, jadi stroke dapat terjadi pada semua orang dan semua usia. Tidak memandang usia ya. Kita harus mengenali gejala stroke sebagai keadaan gawat darurat. Dan penyebab nomor 1 kecacatan itu adalah stroke dan penyebab nomor 2 kematian itu adalah stroke. Jadi stroke sangat berbahaya ya. Dan tapi stroke itu dapat diterapi. Jadi kita tidak boleh menyerah. Stroke bisa disembuhkan, bisa diterapi. Nah, ingat stroke segera terapi dan rehabilitasi otak, kendalikan faktor resiko dan emosi. Cegah stroke dengan perilaku cerdik ya. Bagikan informasi tentang gejala dini stroke, kenali gejala stroke dan segera ke rumah sakit. Jadi tugas bersama tenaga medis dan masyarakat untuk tahu seperti apa stroke dan penanganannya. Oke, langsung dok ya. Iya. Tadi perihal stroke ini ternyata sangat berbahaya sekali dok ya. Iya. Tingkat kematiannya bahkan menduduki peringkat kedua mengenai penyakit yang sangat berbahaya di dunia ini. Nah dok, kalau kita berbicara mengenai penyembuhan stroke ini, mungkin dokter Junia dok ya, itu apakah hanya bisa dilakukan terapi di rumah sakit secara dokter ahli, atau bagaimana dok bentuk terapi yang kita lakukan di rumah secara mandiri gitu dok? Oke, kalau terapi pengobatan biasanya di rumah sakit, kemudian kalau memang sudah bisa diobati di rumah, nanti disediakan obat di rumah. Yang paling penting kalau udah selesai di rumah sakit diperbolehkan pulang, biasanya beberapa pasien akan disuruh kontrol ya ke rumah sakit untuk baik terapi fisioterapi, untuk mencegah gejala kisah. Dan di rumah pun sebenarnya bisa diterapi. Di terapi mandiri nanti biasanya akan diajarkan apa saja hal-hal yang bisa dilakukan di rumah begitu untuk memperbaiki gejala sisa yang ada. Tadi dok yang paling tinggi itu salah satunya merokok dok ya. Itu sebenarnya zat apa sih dok yang terkandung pada rokok itu yang bisa menyebabkan stroke tadi dok? Jadi kalau zatnya itu kalau baca di bungkus rokok itu sudah ada semua, itu zat-zatnya semuanya berbahaya ya, dan itu berisiko untuk stroke tadi karena bisa menjadi plak, menyumbat pembuluh darahnya tadi. Nah bagaimana dengan rokok elektrik dok ya? Yang sama itu sama nggak sih dok? Kurang lebih sama sih. Sama dok ya, walaupun itu beda jenisnya tadi dok. Ya. Karena dia merusak kekakuan fleksibel pembuluh darah sih, dan jadi lebih kaku biasanya zat-zat tersebut. Iya. Makan permen aja deh lebih enak. Betul. Tapi yang pasti tadi kan bisa terjadi di semua usia dok ya, bahkan anak kecil hingga orang yang lansia. Iya. Tapi pengobatannya sama itu dok? Tergantung keparahannya tadi, tergantung bagian mana yang diserang. Berarti tidak menutup kemungkinan bisa jadi lebih lama tadi yang anak-anak ataupun yang lansia dok ya? Iya, kalau untuk masalah waktu tidak ada yang pasti, itu tergantung jenisnya dan diagnosanya nanti dan temuannya bagaimana. Jadi itu nanti sebenarnya tidak ada yang pasti ya di pengobatan stroke ini, baik antara individu A, B, dan C maupun usia berapapun begitu. Tapi kalau untuk di kedokteran saat ini dok, apakah sudah ada alat pendeteksi yang bisa langsung cepat dalam waktu beberapa jam atau beberapa menit gitu dok, udah terdeteksi ini bisa terkena stroke atau gimana dok?
Kalau alat, jadi kalau di sekarang itu sudah ada yang namanya screeningnya dari sini. Misalnya kita dari pembuluh darah besarnya, kita lihat, oh ini sumbatannya di daerah sini, ini sumbatannya di sini. Nah itu lumayan cepat untuk mengkoordinasi waktunya tadi. Luar biasa dok ya pembahasan kita hari ini. Terima kasih juga Dokter Wenti, Dokter Juni yang sudah berbagi informasi mengenai penyakit stroke ini. Semoga ini bermanfaat ya dan mengedukasi pemirsa di rumah untuk lebih peduli lagi mengenai kesehatan ini. Terima kasih dok ya sudah hadir hari ini Dokter Kito. Sama. Ya, pemirsa di rumah, mari kita terus edukasi diri kita sendiri, bahkan lingkungan sekitar kita untuk mengetahui gejala ataupun cara pencegahan dari penyakit stroke ini. Karena memang pola hidup sehat ini menjadi kunci utama agar kita bisa terus menjalani kualitas hidup yang baik selama kita menjalani kehidupan ini. Terima kasih sudah menyaksikan Dokter Kito hari ini. Kita akan hadir lagi di episode-episode berikutnya di hari-hari lainnya, pemirsa di rumah. Terus saksikan Dokter Kito setiap hari Senin hingga Jumat pukul 10 pagi hanya di TVRI Bengkulu. Akhirnya saya Randy Supriyadi mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.